Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 29. Orang itu kemudian bersiap. Sekilas ia memandang Wijang yang berdiri termangu-mangu. Orang itu merasa semakin direndahkan bahwa anak muda yang seorang lagi sama sekali tidak akan berusaha membantu Paksi. Apakah anak muda ini merasa dirinya sudah memiliki ilmu yang mumpuni? Bertanya orang itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Paksi dan Wijang pun mengerti bahwa orang yang membunuh Derpa itu belum pernah mengenal orang yang bernama Pangeran Benawa. Meskipun orang itu sekali-sekali memperhatikan Wijang, namun perhatiannya yang sekilas itu sekedar untuk meyakinkan apakah anak muda itu akan melibatkan diri atau tidak. Sejenak kemudian, orang yang bersenjata golok itu telah mulai menyerang. Tetapi orang itu menjadi sangat berhati-hati. Yang dilakukan Paksi adalah isyarat bahwa anak muda itu adalah anak muda yang berilmu dan mempunyai tenaga dan kekuatan yang besar. Namun bagaimanapun juga orang itu tetap yakin bahwa ia akan dapat membunuh anak muda itu dalam waktu singkat. Jika goloknya sempat lepas, itu karena ia benar-benar lengah dan tidak menduga bahwa anak muda itu akan menyerang demikian tiba-tiba. Paksi pun kemudian telah memutar tongkatnya pula. Sekali-sekali tongkatnya itu terjulur. Ketika orang yang bersenjata golok itu mencoba dengan tiba-tiba membentur tongkat Paksi, ternyata tongkat itu tidak terlepas dari tangan anak muda itu. Bahkan telapak tangan orang itulah yang menjadi panas. Semakin lama keduanya bergerak semakin cepat. Mereka mulai saling menyerang. Golok di tangan orang itu mulai berputaran, kemudian terayun mendatar mengarah ke leher Paksi. Namun tongkat Paksi pun bergerak mengimbangi kecepatan gerak golok kawannya. Setiap kali golok itu membentur tongkat Paksi, sehingga golok itu tidak pernah dapat menyerang kulit anak muda itu. Semakin lama pertempuran itu menjadi semakin sengit. Wijang yang memperhatikan pertempuran itu sekali-sekali mengerutkan dahinya. Namun Wijang pun tidak melepaskan perhatiannya kepada orang yang dicurigainya itu. Mungkin saja orang itu menyerang dengan senjata rahasia atau berbuat sesuatu dengan licik. Tetapi nampaknya orang itu benar-benar tidak akan melibatkan diri. Pertempuran antara orang yang telah membunuh Derpa melawan Paksi itu semakin lama menjadi semakin sengit. Ujung tongkat Paksilah yang kemudian telah berhasil menembus pertahanan lawannya. Ketika golok itu dengan derasnya menyambar ke arah bahu kanan Paksi, maka Paksi pun sempat memiringkan tubuhnya. Demikian golok itu terayun tanpa menyentuhnya, maka dengan cepat Paksi menjulurkan tongkatnya. Ujung tongkat Paksi itulah yang justru mematuk lambung lawannya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah surut. Namun ketika sekali lagi Paksi menyerang ke arah dada, orang itu menangkis dengan goloknya. Bahkan sambil berputar, orang itu menyerang dengan ayunan goloknya yang besar itu. Paksilah yang meloncat surut. Tetapi demikian cepatnya ia bergerak, sehingga dengan satu loncatan panjang, Paksi menjulurkan tongkatnya mematuk dadanya. Sekali lagi orang itu terdorong surut. Namun ia tidak sempat memperbaiki keadaannya. Paksi yang memburunya mengayunkan tongkatnya dengan derasnya memukul ke arah dahi. Berhasil menembus pertahanan lawannya. Ketika golok itu dengan derasnya menyambar ke arah bahu kanan Paksi, maka Paksi pun sempat memiringkan tubuhnya. Demikian golok itu terayun tanpa menyentuhnya, maka dengan cepat Paksi menjulurkan tongkatnya. Orang yang telah membunuh Derpa itu tidak menyerah. Ia mencoba menggeliat menghindari ayunan tongkat lawannya. Orang itu memang berhasil menyelamatkan kepalanya. Tetapi tongkat Paksi telah mengenai pundak kirinya. Demikian kerasnya, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Dengan cepat ia berusaha mengambil jarak. Namun Paksi tidak memberinya kesempatan. Anak muda yang marah itu memburunya terus. Tongkatnya menebas dengan cepatnya. Orang yang masih kesakitan itu tidak sempat mengelak. Lambungnya telah disambar oleh tongkat Paksi. Orang itu gagal menangkis serangan itu dengan goloknya. Ia pun gagal untuk mengelak. Pada saat yang gawat itu, ujung tongkat Paksi telah menukik mengenai perutnya, sehingga orang itu membungkuk kesakitan. Pada saat itulah, tongkat Paksi terayun mengenai tengkuknya. Terdengar orang itu berteriak. Kemudian mengumpat kasar. Namun kemudian orang itu terjatuh berguling di tanah sambil mengerang kesakitan. Paksi pun berdiri termangu-mangu. Orang itu masih menggeliat. Namun jari-jarinya tidak lagi dapat menggenggam goloknya, sehingga goloknya itu pun tergolek sejengkal dari tangannya itu.
Perlahan-lahan Paksi melangkah mendekatinya. Bahkan kemudian berjongkok di sampingnya. Anak iblis, orang itu mencoba mengangkat kepalanya. Tetapi kepala itu pun terkulai kembali dengan lemahnya. Paksi tidak menyahut. Dipandanginya saja orang yang sudah tidak berdaya itu. Betapapun kemarahan membakar jantungnya, tetapi Paksi tidak dapat sekali lagi mengayunkan tongkatnya mengakhiri hidup orang itu. Meskipun demikian, orang itu keadaannya sudah sedemikian parahnya meskipun ia masih berusaha untuk mengancam. Aku akan membunuhmu. Apa sebenarnya pesan ayahku? Tiba-tiba Paksi bertanya. Persetan dengan ayahmu, geram orang itu. Aku tidak peduli dengan ayahmu. Aku ingin membunuhmu, karena kau akan dapat mengganggu usahaku. Paksi menggertakkan giginya. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya saja orang yang terbaring sambil mengerang kesakitan itu, namun sambil mengumpat-umpat. Tetapi suaranya semakin lama menjadi semakin lambat. Akhirnya suaranya terdiam. Ternyata bahwa orang yang telah membunuh Derpa dan kawannya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nafasnya pun kemudian telah terhenti. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Orang yang telah membunuh Derpa dan kawannya itu pun telah dibunuhnya pula. Namun dalam pada itu, ketika Paksi mengangkat wajahnya, ia melihat Wijang dengan cepat melangkah pergi. Paksi tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Karena itu, maka dengan serta-merta ia pun telah mengikutinya. Untuk sesaat ia melupakan tubuh-tubuh yang terbaring diam itu. Orang-orang yang berkerumun pun termangu-mangu. Mereka melihat seorang yang dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Kemudian disusul oleh anak muda yang datang bersama-sama anak muda yang baru saja bertempur dengan membunuh lawannya. Demikian orang itu turun ke jalan, maka Wijang pun menghentikannya. Tunggulah, Kisanak. Orang itu memang berhenti. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya banyak orang yang berkerumun pula di jalan itu. Sementara itu, Wijang telah berdiri di belakangnya sambil berkata, "Tunggu, Kisanak. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Orang itu kemudian memutar tubuhnya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. "Kenapa kau tidak membantu kawanmu yang terbunuh itu?" "Ia bukan kawanku," jawab orang itu. Bahkan kemudian berjongkok di sampingnya. "Jadi untuk apa kau mengawasinya?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ketika ia melihat Paksi datang pula menyusulnya, maka orang itu pun menjadi semakin gelisah. "Siapakah orang ini?" bertanya Paksi. "Aku curiga kepadanya." Ia mengamati pertempuran itu. Kemudian dengan tergesa-gesa pergi ketika lawanmu terbunuh. Paksi melangkah mendekat. Dengan nada berat ia bertanya, "Kau juga diupah oleh ayahku?" Orang itu menjadi tegang. Dipandanginya Paksi dan Wijang berganti-ganti. Namun agaknya orang itu juga tidak mengenal bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang pangeran. "Kenapa kau diam saja?" bentak Paksi. Orang itu terkejut. Ia memang sedang membuat pertimbangan. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku bukan kawan orang yang terbunuh itu. Tetapi memang aku sedang mengawasinya." "Kenapa dan untuk siapa kau melakukan pengawasan terhadap orang yang terbunuh itu?" bertanya Paksi. "Aku adalah kepercayaan ayahmu." "Nah, bukankah orang itu juga bekerja untuk ayahku?" "Ya. Tetapi ia seorang yang tidak dapat dipercaya. Karena itu, aku harus mengawasinya. Aku tahu bahwa orang itu berusaha untuk mengikuti Derpa yang mendapat perintah dari ibumu mencarimu. Sebenarnya ia bertugas untuk mengetahui, hanya mengetahui, apakah kau sudah berhasil mendapatkan benda yang dikehendaki oleh ayahmu itu atau belum. Kalau belum, kau harus mencari terus sampai kau dapat menemukannya. Jika untuk selamanya aku tidak menemukannya, kau tidak dapat kembali pulang. Kalau aku sudah mendapatkannya, kau harus pulang dan menyerahkan benda itu kepada ayahmu." "Kenapa ia akan membunuhku?" "Ia ingin mendapatkan cincin itu bagi dirinya sendiri." "Ketika ia mencoba membunuhku, kenapa kau tidak berusaha untuk mencegahnya?" Wajah orang itu menjadi tegang. Dipandanginya kedua orang anak muda itu berganti-ganti. Namun akhirnya ia berkata, "Aku tidak mendapat tugas untuk mencegahnya. Ayahmu tidak akan kehilangan jika kau dibunuh oleh orang itu. Tanpa memikul dosanya, ayahmu akan merasa beruntung atas kematianmu." "Kenapa?"
Kenapa ayahku menginginkan kematianku? Ayahmu tidak pernah mengupah orang untuk membunuhmu. Tetapi ia sama sekali tidak berkeberatan jika hal itu terjadi. Ya, tetapi kenapa? Aku tidak tahu. Wajah Paksi menjadi sangat tegang. Tongkatnya pun kemudian teracu ke dada orang itu. Katanya, dengar. Aku dapat melubangi dadamu dengan tongkat ini. Aku percaya. Jadi, jawab pertanyaanku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak dapat mencampuri persoalan-persoalan yang menyangkut keluargamu. Kau jangan berbohong. Aku dapat membunuhmu, geram Paksi. Kau dapat membunuhku. Tetapi aku tidak akan pernah dapat menjawab pertanyaanmu itu. Jantung Paksi bagaikan membara. Dengan lantang ia pun berkata, aku tantang kau bertempur. Wajah orang itu menjadi semakin tegang. Katanya kemudian, aku bukan pengecut. Bahkan aku merasa bahwa ilmuku tidak kalah dari ilmu orang yang telah kau bunuh itu. Tetapi aku juga merasa bahwa aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Meskipun demikian, jika kau menghendaki untuk membunuhku dengan cara sebagaimana kau lakukan atas orang yang membunuh Derpa itu, aku tidak akan menolak. Wijanglah yang kemudian berkata, kau tidak usah bertempur lagi, Paksi. Biarlah orang ini menemui ayahmu. Biarlah ia mengatakan apa yang telah terjadi di sini. Kematian Derpa dan kawan-kawannya, kematian orang yang telah membunuhnya dan pembicaraanmu dengan orang ini. Aku tidak dapat mempercayainya. Ia dapat berbohong dan bahkan dapat memfitnah. Ia dapat mengadu domba antara aku dan ayahku. Aku pun tidak percaya bahwa orang ini tidak mempunyai hubungan dengan orang yang telah terbunuh itu. Semua. Aku tidak percaya semua kata-katanya. Aku mengerti, sahut Wijang. Tetapi menurut pendapatku, beri kesempatan ia menemui ayahmu. Apapun yang akan dikatakannya. Pada saatnya kau akan dapat mengerti, apakah orang ini berkata sebenarnya atau tidak. Kita mempunyai banyak waktu untuk memburunya kemanapun ia bersembunyi. Ayahmu akan dapat memberikan petunjuk kemana kita harus mencarinya. Anak-anak muda, berkata orang itu. Kalian harus ingat, bahwa bukan hanya aku yang dapat berbohong. Ayahmu juga dapat berbohong. Persetan kau, geram Paksi. Wijanglah yang kemudian berkata, pergilah. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tetapi ingat, akibat dari langkah-langkah yang akan kau ambil akan menentukan nasibmu kemudian. Orang itu tidak menjawab. Sementara Paksi pun berkata, baik. Kau mendapat kesempatan kali ini. Tetapi pada suatu saat, kau akan membuat perhitungan dengan aku. Orang itu masih saja tidak menjawab. Ketika kemudian ia memandang berkeliling, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun memandanginya dengan tegang pula. Aku akan pergi, berkata orang itu kemudian. Aku akan menemui ayahmu dan mengatakan apa yang telah terjadi di sini. Paksi tidak menjawab. Tetapi Wijang pun berkata, pergilah. Kau juga harus mengatakan kepada ayahnya, bahwa ada 1000 orang yang sedang mencari benda yang dicarinya. Sulit bagi Paksi untuk dapat menemukannya. Tiba-tiba saja Paksi memotong. Tetapi aku akan pulang. Ibuku menginginkan aku pulang. Aku tidak peduli siapapun juga. Orang itu tidak menyahut. Sementara Paksi membentak. Cepat, pergilah. Orang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Selangkah ia bergeser surut. Namun kemudian ia pun melangkah meninggalkan Paksi dan Wijang yang berdiri tegak mengawasinya. Ia akan bercerita kepada ayahmu, berkata Wijang. Ya. Ayahmu harus tahu, bahwa kau bukan lagi Paksi sebagaimana saat kau meninggalkan rumahmu. Paksi termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja ia berdesis. Tetapi apakah benar ayah menghendaki kematianku? Jangan percaya. Setidak-tidaknya ayah tidak menghendaki aku pulang. Tentu bukan itu maksudnya, jawab Wijang. Ayahmu ingin mendorong agar kau lebih bersungguh-sungguh mencari benda yang diinginkan. Paksi memandang Wijang sekilas. Namun kemudian katanya, kau hanya ingin menenangkan perasaanku. Tetapi kau menangkap ketidakwajaran itu. Aku, sekitar setahun yang lalu, dalam umurku yang baru 17, aku harus keluar dari rumah untuk mencari jejak cincin yang hilang tanpa bekal ilmu yang memadai.
Bukankah itu keputusan gila yang pernah diambil oleh ayahku? Sudahlah. Ada 3 sosok mayat yang terkapar di belakang rumpun bambu ini. Nanti kita berbicara lagi. Paksi pun tiba-tiba teringat kepada Derpa yang telah terbunuh. Ia mengenal orang itu. Derpa sempat berkata kepadanya bahwa ibunya mengharapkannya pulang. Bersama Wijang ia pun kemudian kembali ke balik rumpun bambu. Beberapa orang masih berkerumun. 4 orang di antara mereka berdiri di sebelah tubuh-tubuh yang terkapar itu. Seorang di antara mereka kemudian memperkenalkan dirinya. Aku Bekel di padukuhan ini, anak muda. Wijang dan Paksi pun mengangguk hormat. Dengan nada dalam Paksi pun berkata, kami mohon maaf, Ki Bekel, bahwa peristiwa ini terjadi di padukuhan ini. Beberapa orang saksi mengatakan bahwa kalian tidak memancing keributan ini. Bahkan kalian merupakan salah satu sasaran dari orang yang ternyata terbunuh itu. Iya, Ki Bekel. Aku juga tidak tahu pasti, kenapa tiba-tiba saja orang itu ingin membunuhku. Baiklah, berkata Ki Bekel. Nanti aku berharap, kalian berdua singgah di rumahku. Mungkin kita dapat berbicara tentang beberapa hal yang perlu. Baik, Ki Bekel. Tetapi perkenankanlah kami berdua menyelenggarakan penguburan mereka yang terbunuh ini. Namun kami ingin mendapat keterangan di mana kami dapat mengubur mereka. Ki Bekel tersenyum. Katanya, biarlah orang-orang padukuhan ini membantu kalian, anak-anak muda. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Ki Bekel. Ki Bekel itu pun kemudian berkata kepada orang yang berdiri di sebelahnya, yang ternyata adalah Jagabaya di padukuhan itu. Perintahkan beberapa orang untuk mengubur mereka, Ki Jagabaya. Aku akan membawa kedua orang anak muda ini ke rumahku. Baik, Ki Bekel, jawab Ki Jagabaya. Namun Paksi pun kemudian berkata, tolong, Ki Bekel, pisahkan yang seorang ini dari yang lain. Yang seorang ini justru memusuhi kedua orang yang lain. Aku pun mohon, seorang dari kedua orang ini dapat diberi ciri. Orang ini bernama Derpa. Baik, anak muda. Ki Jagabaya akan melakukannya. Pada suatu saat, kami akan kembali. Keluarga kedua orang itu tentu ingin melihat kuburan mereka. Baik, anak muda. Demikianlah, Ki Bekel justru membawa Paksi dan Wijang ke rumahnya. Setelah membersihkan diri di pakiwan, maka keduanya pun duduk di peringgitan bersama Ki Jagabaya. Siapakah kalian berdua itu, anak muda? Dan kenapa kalian sampai kemari? Beberapa orang yang berada di sekitar arena itu mendengar bahwa kalian sedang mencari sesuatu di lingkungan ini yang aku yakini tentu sebuah cincin yang sekarang sedang diburu oleh banyak orang. Sebenarnya kami berdua tidak memerlukannya, Ki Bekel. Tetapi ayah kami yang memaksa untuk mencarinya. Apakah kalian bersaudara? Iya, Ki Bekel. Bukan saudara kandung. Tetapi saudara sepupu, jawab Paksi. Nama kalian? Namaku Paksi. Namaku Wijang, Ki Bekel. Wijang pun mengangguk hormat. Yang kalian maksud dengan ayah kalian itu, ayah Angger Paksi atau ayah Angger Wijang? Tiba-tiba saja Wijang menjawab. Sebenarnya adalah ayahku, Ki Bekel. Tetapi Paksi juga menyebutnya ayah. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, itukah sebabnya, maka ayah kalian itu menginginkan Angger Paksi tidak pulang? Kami masih harus menegaskan kebenaran pernyataan itu, Ki Bekel. Sebab sikap ayahku terhadap aku dan Paksi nampaknya tidak ada bedanya. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, mungkin ayah Angger Wijang telah memendam perasaannya sejak lama, sehingga pada suatu saat, perasaan itu terungkit. Sementara itu ayah Angger Wijang tidak mempunyai cara dan alasan yang pantas untuk menyingkirkan Angger Paksi. Aku tidak yakin, Ki Bekel, sahut Wijang. Baiklah. Aku tidak ingin seakan-akan menyelidiki persoalan yang timbul di lingkungan keluarga kalian. Namun yang penting, yang akan aku beritahukan kepada kalian adalah, bahwa banyak orang yang sedang memburu cincin itu. Cincin yang aku dengar telah murka dari keraton. Cincin itu telah hilang dari bangsal pusaka bersama dengan hilangnya salah seorang pangeran di Pajang. Justru Pangeran Benawa. Wijang dan Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Karena itu, Nger,
aku ingin memperingatkan bahwa sebaiknya kalian tidak melibatkan diri dalam usaha penemuan cincin itu. Meskipun aku tahu bahwa ternyata Angger Paksi berilmu tinggi, tetapi kalian hanya berdua. Sementara itu, menurut pendengaranku, beberapa orang sakti dari berbagai lingkungan sedang berkeliaran di sisi selatan Gunung Merapi. Mereka menganggap bahwa sepercik cahaya yang sangat terang, yang turun dari langit, adalah cincin yang hilang itu, yang jatuh di lereng sebelah selatan Gunung Merapi ini. Namun di samping itu, maka mereka pun telah beramai-ramai memburu Pangeran Benawa yang diduga membawa cincin itu pergi dari istana. Jadi Pangeran Benawa sendiri telah mencuri cincin itu, Ki Bekel, bertanya Wijang. Jangan berkata begitu, Ngger. Bagaimanapun juga Pangeran Benawa adalah seorang pangeran. Jadi, tidak seorang pun tahu apa maksud Pangeran Benawa dengan membawa cincin itu pergi dari istana. Jika banyak orang menganggap bahwa siapa yang mengenakan cincin itu di jarinya, ia akan dapat menurunkan penguasa di tanah ini, maka sebenarnya Pangeran Benawa mempunyai kesempatan terbesar tanpa harus membawa cincin itu pergi. Jika demikian, Pangeran Benawa telah memancing pergolakan yang dapat meresahkan banyak orang. Sudahlah. Yang penting ingin aku sampaikan kepada kalian berdua, sebaiknya kalian tidak usah melibatkan diri ke dalam pusaran perburuan itu. Kalian dapat menjelaskan hal itu kepada ayah kalian, jika ayah kalian memang telah menugaskan kalian untuk mencarinya. Kedua orang anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Wijang berkata, "Baik, Ki Bekel. Kami akan meninggalkan tempat ini. Sejak semula memang kami merasa segan untuk melakukannya. Kami sama sekali tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Karena itu, kami berkeliaran saja di lereng selatan Gunung Merapi ini. Aku senang kesediaan Angger untuk meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin melihat anak-anak yang masih muda seperti Angger berdua harus terlibat dalam persoalan yang rumit, yang akan merenggut jiwa Angger. Sedangkan sebenarnya masa depan Angger masih panjang dan masih penuh dengan harapan-harapan." "Iya, Ki Bekel," jawab Paksi. "Kami akan memperhatikan pesan Ki Bekel. Seperti yang dikatakan oleh saudaraku, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Bukan maksud kami mengusir Angger berdua. Jika Angger berdua masih ingin tinggal di sini, aku sama sekali tidak berkeberatan." "Terima kasih, Ki Bekel. Agaknya kami ingin meneruskan perjalanan kami." "Angger berdua akan kemana?" "Kami akan mengembara kemana saja, seakan-akan kami sedang mencari cincin itu. Pada suatu hari kami akan pulang dan melaporkan bahwa kami telah gagal." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Tetapi segala sesuatunya terserah kepada kalian, anak-anak muda. Aku hanya memberikan pertimbangan, karena aku merasa sayang, bahwa masa depan kalian akan patah karena keinginan orang tua kalian yang berlebihan itu." "Iya, Ki Bekel. Kami mengerti," sahut Wijang. "Kami mengucapkan terima kasih atas nasihat dan petunjuk Ki Bekel. Aku juga mempunyai anak seumur kalian. Aku selalu membayangkan masa depan yang baik bagi anakku itu. Aku pun berharap anakku itu berumur panjang." Namun ketika kemudian Wijang dan Paksi mohon diri, Ki Bekel menahannya. Katanya, "Kami sedang menyiapkan makan untuk kalian berdua." Wijang dan Paksi berpandangan sejenak. Mereka baru saja makan dan bahkan terlalu kenyang. Karena itu, maka Wijang pun berkata, "Kami mengucapkan terima kasih, Ki Bekel. Tetapi kami berdua baru saja makan menjelang peristiwa itu terjadi. Ketika kami sedang berada di kedai itulah, kedua orang yang sedang mencari kami itu melihat dan selanjutnya justru terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain yang juga berkepentingan dengan kami. Tetapi tidak baik menolak rejeki, anak-anak muda. Meskipun hanya sedikit, aku minta kalian makan lebih dahulu." "Sungguh, Ki Bekel. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf, bahwa kami terpaksa tidak dapat menerima uluran tangan Ki Bekel. Kami bukannya menolak, tetapi agaknya tidak ada tempat lagi di dalam perut kami. Orang yang sedang mencari kami itu melihat dan selanjutnya justru terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain yang juga berkepentingan dengan kami. Tetapi kalian baru saja bertempur. Kalian tentu letih dan seandainya kalian baru saja makan, maka kalian tentu telah menjadi lapar kembali. Kami mohon maaf, Ki Bekel. Aku tidak peduli siapapun juga." Kerut dahi Ki Bekel nampak semakin dalam.
Agaknya ia menjadi kecewa. Tetapi apa boleh buat? Keduanya masih merasa sangat kenyang. Dengan demikian, maka Wijang dan Paksi pun segera minta diri. Berkali-kali mereka mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Ki Bekel yang menjadi kecewa. Tetapi Ki Bekel pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Baiklah. Selamat jalan. Mudah-mudahan kalian tidak menjumpai persoalan yang dapat mengganggu perjalanan kalian. Sekali lagi aku ingin menasehatkan, jangan melibatkan diri dalam persoalan yang gawat ini." Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Hampir berbareng keduanya menjawab, "Baik, baik, Ki Bekel." Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan rumah Ki Bekel dari padukuhan yang terhitung besar itu. Demikian mereka meninggalkan halaman rumah itu, maka dua orang yang berwajah garang keluar dari ruang dalam. Dengan geram, seorang di antara mereka berkata, "Setan-setan kecil itu menolak untuk makan." Ki Bekel dengan wajah gelisah menyahut, "Aku sudah mencoba untuk memaksa mereka, tetapi mereka tidak mau." "Sikapmu tidak meyakinkan," geram yang lain. "Aku sudah berusaha." Tetapi keduanya memang menolak. Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi dan berkulit kuning berkata, "Jika saja mereka mau makan, maka racun itu akan membuat mereka menjadi lemah. Kita akan dengan mudah mengakhiri mereka di bulak sebelah. Tanpa racun kita akan mengakhiri mereka di Pategalan. Tidak di bulak. Itu tentu akan lebih baik. Kemungkinan kecil sekali akan dilihat orang, bagaimana kita membantai kedua anak muda itu." Namun dalam pada itu, Ki Bekel pun bertanya, "Apa sebenarnya salah mereka sehingga mereka harus dibantai? Bukankah mereka sudah bersedia untuk meninggalkan daerah ini serta tidak lagi ikut memburu cincin bermata tiga itu?" "Mereka tentu berbohong. Aku tidak percaya kepada mereka. Aku menduga bahwa mereka adalah para pengikut Harya Wisaka. Keduanya agaknya sedang memburu Pangeran Benawa. Ilmu mereka nampaknya cukup meyakinkan, sehingga mereka, setidak-tidaknya yang membawa tongkat itu, akan dapat mengganggu tugas-tugas kami. Apalagi jika Harya Wisaka menurunkan orang-orangnya yang lain di daerah ini. Mereka tentu bukan pengikut Harya Wisaka. Bukankah jelas bahwa mereka ditugaskan oleh ayah mereka? Bahkan agaknya ada persoalan yang rumit di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Seorang di antara mereka dengan sengaja diusir dari rumahnya, sehingga perintah untuk mencari cincin itu adalah sekedar untuk menyingkirkannya. Mereka hanya berpura-pura. Bagaimana mungkin yang dilakukan itu sekedar pura-pura? 3 orang mati dan sudah dikuburkan. Yang mati itu tidak sekedar pura-pura." "Kau memang dungu, Ki Bekel," seorang di antara kedua orang itu membentak. "Orang-orang seperti Harya Wisaka tidak akan merasa sayang mengorbankan orang-orangnya untuk melakukan satu permainan yang rumit. Orang-orang yang saling membunuh itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka tidak lebih dari alat-alat permainan yang diatur oleh Harya Wisaka. Permainan yang demikian tentu merupakan permainan yang berlebihan." "Cukup," yang lain pun membentak pula. "Kau tidak tahu cara yang diambil oleh Harya Wisaka. Cara yang paling kasar pun akan dilakukannya." Ki Bekel memang tidak menjawab. Ia sadar, dengan siapa ia berhadapan. Sementara itu, salah seorang dari kedua orang itu pun berkata, "Ingat, Ki Bekel, jika kau tidak ingin padukuhanmu ini hancur, ikuti petunjuk-petunjukku. Aku mempunyai kekuatan yang cukup untuk berbuat apa saja atas padukuhan ini." Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Jantungnya terasa bergejolak. Tetapi ia tidak dapat melawan kehendak kedua orang itu, karena Ki Bekel menyadari bahwa di belakang kedua orang itu terdapat sebuah kelompok yang berlindung di belakang nama sebuah perguruan yang mempunyai banyak pengikut. Tetapi wajah Ki Bekel itu menjadi pucat ketika salah seorang di antara kedua orang itu berkata, "Marilah, kita susul kedua anak itu." "Kita hanya berdua," bertanya yang seorang. "Ki Sampar Angin ada di Banjar. Bersama Ki Sampar Angin kita akan dapat menyelesaikan siapa saja." Kawannya mengangguk-angguk, sementara itu yang lain itu berkata selanjutnya, "Kita berdua akan membunuh seorang di antara mereka. Sedangkan Ki Sampar Angin akan menyelesaikan yang seorang lagi." Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Jangan terlalu lama. Kita akan melakukannya malam nanti. Tetapi kita jangan kehilangan jejak." Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Ki Bekel dengan tergesa-gesa.
Namun seorang di antara mereka sempat berkata, "Jangan berbuat aneh-aneh, Ki Bekel. Kakang Wirabangga akan merasa tidak senang jika kau tidak mau mengikuti petunjuk-petunjukku, apalagi pesan-pesan Kakang Wirabangga sendiri." Ki Bekel itu tidak menjawab. Dadanya merasa menjadi sesak. Ia harus menelan kepahitan sikap kedua orang yang berwajah garang itu. Apalagi jika mereka menyebut nama Wirabangga. Maka bulu-bulu kuduk Ki Bekel menjadi meremang. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah hilang dari halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel tahu pasti bahwa keduanya akan pergi ke Banjar menjemput orang yang bernama Ki Sampar Angin. Kemudian menyusul kedua orang anak muda yang harus mengalami nasib buruk. Meskipun anak-anak muda itu berbekal ilmu, tetapi apakah mereka mampu menghadapi kedua orang yang garang itu dan apalagi Ki Sampar Angin, kepercayaan Ki Wirabangga. Tetapi Ki Bekel tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan padukuhannya itu sendiri seakan-akan berada di bawah bayang-bayang Ki Wirabangga yang setiap saat akan dapat menghancurkannya. Satu-satunya harapan Ki Bekel adalah, kedua orang anak muda itu telah menempuh jalan yang jejaknya tidak dapat diikuti oleh kedua orang berwajah garang yang masih akan singgah di Banjar untuk menjemput Ki Sampar Angin. Kalau saja kedua anak-anak muda itu tahu bahaya yang sedang mengancam mereka, berkata Ki Bekel di dalam hatinya. Tetapi Ki Bekel pun mengetahui bahwa jalan ke selatan itu membujur panjang melintasi beberapa padukuhan. Kecuali jika kedua orang anak muda itu berbelok mengambil jalan yang lebih kecil, bahkan lorong-lorong sempit atau jalan setapak. Jika mereka mengikuti jalan panjang itu, maka mereka tentu akan segera disusul oleh Ki Sampar Angin dengan kedua orang berwajah garang itu, berkata Ki Bekel dalam hatinya pula. Ada niat untuk menyusul dan memberitahu bahaya yang akan menyusul kedua anak muda itu. Jika ia menunggang kuda, maka dalam waktu singkat kedua orang anak muda itu akan dapat disusulnya. Tetapi Ki Bekel tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Taruhannya bukan sekedar Ki Bekel itu sendiri, tetapi seluruh padukuhannya. Para penghuni padukuhan yang tidak tahu menahu persoalannya, akan ikut mengalami kesulitan. Karena itu, maka Ki Bekel pun kemudian hanya duduk saja di peringgitan. Kepalanya terasa pening dan keringatnya pun membasahi pakaiannya. Kegelisahan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Tiba-tiba saja ia teringat kepada nasi yang telah disediakan bagi kedua orang anak muda yang akan diracunnya. Racun yang lemah, yang akan membuat tenaga kedua orang anak muda itu menjadi rapuh. Namun, yang gagal karena kedua orang anak muda itu menolaknya. Jika seseorang makan nasi itu, nasibnya akan menjadi sangat buruk, berkata Ki Bekel yang kemudian tergesa-gesa pergi ke ruang dalam. Nasi itu pun kemudian telah dibawanya ke kebun belakang. Dibuatnya lubang yang agak dalam. Ditaruhnya nasi itu ke dalamnya dan kemudian ditimbunnya rapat-rapat. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka memang menyusuri jalan yang panjang yang menuju ke selatan. Keduanya sama sekali tidak berniat untuk keluar dari jalur jalan itu dan mengambil jalan setapak atau lorong-lorong sempit. Sikap Ki Bekel itu agak aneh, desis Wijang. Ya. Aku merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, sahut Paksi. Mudah-mudahan hanya prasangka buruk, gumam Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia pun bergumam. Rasa-rasanya ia memang mengusir kita dari padukuhannya. Apakah Ki Bekel juga berkepentingan cincin itu? Mungkin saja. Justru karena daerahnya pernah dilalui atau bahkan menjadi tempat persinggahan orang-orang yang sedang memburu cincin itu, maka ia pun ikut-ikutan memburunya. Apalagi Ki Bekel merasa bahwa padukuhannya merupakan lingkungan perburuan, setidak-tidaknya lintasan perburuan itu, sahut Wijang. Paksi tidak segera menyahut. Dipandanginya jalan yang membujur panjang di hadapannya. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Cahayanya mulai memudar. Panas tidak lagi terasa memanggang tubuh kedua orang anak muda itu. Ketika langit menjadi semakin suram, maka Paksi pun bertanya. Di mana kita akan bermalam? Apakah kita akan bermalam di Banjar Padukuhan? Wijang termangu-mangu sejenak. Katanya. Padukuhan-padukuhan di jalur ini, nampaknya sangat berhati-hati menanggapi kehadiran orang yang mereka anggap asing. Aku memperhatikan orang-orang di padukuhan-padukuhan yang telah kita lewati. Termasuk padukuhan yang telah menjeratmu dalam pertempuran itu. Ya. Aku pun merasakan betapa orang-orang padukuhan memandang kita lewat.
Itu tentu karena mereka mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang lewat di padukuhan mereka. Kita akan bermalam di tempat yang terbuka saja. Di padang perdu. Ya. Kita sudah sering bermalam di tempat terbuka. Keduanya pun kemudian sepakat untuk mencari tempat bermalam sebelum gelap turun, sehingga mereka dapat mengetahui keadaan di seputar tempat mereka bermalam itu. Ketika senja turun, maka mereka telah menemukan tempat yang menurut pendapat mereka cukup baik untuk bermalam. Tidak terlalu dekat dengan hutan. Beberapa buah batu besar berserakan di tempat itu, sehingga mereka akan dapat tidur di atas salah satu batu yang datar. Keduanya pun kemudian telah memilih dua buah batu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka pun kemudian telah sepakat untuk bergantian tidur. Bagaimanapun juga kita berada di daerah yang asing, berkata Wijang. Kita harus berhati-hati. Paksi mengangguk. Katanya kemudian. Kau sajalah yang tidur dahulu. Aku akan tidur lewat tengah malam. Wijang tersenyum. Katanya. Pilihan yang baik. Paksi pun tersenyum. Katanya. Kau dapat tidur sekarang. Siapa yang dapat tidur di saat seperti ini? Paksi tertawa. Katanya. Jika demikian, baiklah. Kita masih punya waktu untuk membersihkan diri. Di sebelah tentu ada sungai. Aku mendengar airnya yang gemericik. Keduanya pun kemudian telah pergi ke sungai. Pendengaran mereka yang tajam telah menuntun mereka ke sebuah tebing. Namun Wijang pun kemudian berbisik di telinga Paksi. Jangan letakkan tongkatmu jika kau turun ke sungai. Ya. Aku mendengar. Tetapi aku belum melihat sesuatu. Aku juga belum. Gelap mulai turun. Berhati-hatilah. Setiap saat bahaya dapat menyergap kita. Paksi mengangguk kecil. Dengan hati-hati Paksi menuruni tebing sungai. Pendengarannya yang tajam, dengan mengeterapkan ilmu Sabta Pangrungu, Paksi menangkap desir lembut beberapa langkah di sampingnya. Sentuhan tubuh seseorang dengan dedaunan pada gerumbul perdu. Sambil bertelekan tongkatnya, Paksi menuruni tebing. Ia berjalan di depan, sedangkan Wijang berjalan di belakang. Kedua anak muda itu mengurungkan niatnya untuk membersihkan diri. Keduanya hanya duduk saja di atas sebuah batu yang besar sambil berkelakar. Sekali-sekali terdengar suara mereka tertawa meledak dan berkepanjangan. Ketika gelap malam menjadi semakin hitam, keduanya seakan-akan tidak menghiraukannya. Keduanya masih saja berbicara. Bahkan keduanya mulai berteka-teki. Ternyata orang-orang yang menunggu mereka lengah, menjadi tidak sabar lagi. Dengan satu isyarat, 3 orang telah meloncat dari balik gerumbul. Kemudian meluncur menuruni tebing sungai itu pula. Sambil berdiri di tepian yang berpasir dan berbatu-batu, Ki Sampar Angin pun berkata, "Selamat malam, anak-anak muda. Apa yang kalian lakukan di situ?" Wijang dan Paksi tidak terkejut lagi karena kehadiran mereka. Keduanya memandang ketiga orang itu sejenak. Kemudian kedua orang anak muda itu turun dari atas batu yang besar itu. "Selamat malam, Kisanak," desis Wijang. "Siapakah kalian dan apakah kalian ingin bertemu dengan kami?" "Ya," sahut Ki Sampar Angin. "Kami memang ingin bertemu dengan kalian." "Untuk apa?" bertanya Wijang pula. "Tetapi aku belum melihat sesuatu." Ki Sampar Angin tertawa. Katanya, "Kami sengaja mengikuti perjalanan kalian." "Oh, kami ingin mendapatkan cincin bermata 3 itu." "Cincin apa?" bertanya Paksi dengan serta-merta. "Jangan ingkar. Cincin itu tentu sudah ada pada kalian." "Aku tidak tahu maksudmu," geram Wijang. "Jangan berpura-pura. Sekarang berikan cincin itu kepada kami. Kami tidak akan mengusik kalian. Kami tidak tahu apa maksud kalian yang sebenarnya. Jangan banyak bicara. Tidak ada alasannya kita akan bertempur. Kami akan menghancurkan kalian semuanya dan mengambil cincin itu dari salah seorang dari kalian berdua." Wijang berpaling kepada Paksi sejenak. Namun dengan sengaja ia menjawab dengan kata-kata yang cukup tajam. "Apa kalian melihat wajah kami bercahaya sehingga kalian menganggap bahwa kami telah menemukan cincin yang sedang diburu itu? Kisanak, kami bukan orang-orang tamak seperti kalian. Kami justru menghindari dari lingkungan perburuan ini.
Kalian akan pergi sambil membawa cincin itu, bertanya Ki Sampar Angin. Mimpimu sangat buruk, Kisanak. Jangan mencoba melawan, karena tidak ada artinya sama sekali. Perlawanan hanya akan menambah kemarahan kami, sehingga kami akan dapat berbuat sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan menjelang kematian kalian. Wijang dan Paksi pun segera teringat pula kepada dua orang yang dengan ringan hati berusaha membunuh mereka. Jika mereka tidak menemukan cincin itu, tidak menjadi apa. Korban yang telah dibunuh itu tidak membebani perasaan mereka sama sekali. Kisanak, berkata Wijang kemudian. Kami sama sekali tidak berurusan dengan cincin itu. Kau kira aku tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang telah mati termasuk yang kau bunuh itu? Wajah Paksi menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia pun berkata. Jika kau tahu apa yang kami bicarakan, kau tentu juga tahu, setidak-tidaknya menangkap makna pembicaraan kami, bahwa cincin itu masih belum kami ketemukan. Ki Sampar Angin tertawa. Katanya. Mungkin kau memang belum menemukan. Tetapi bukankah kau masih akan mencarinya? Kau atau ayahmu atau siapapun yang berhubungan dengan kau, menurut perhitunganku adalah orang-orang yang digerakkan oleh Harya Wisaka. Begitu rumitnya permainannya, sehingga kalian menjadi saling membunuh tanpa disadari. Berebut medan dan dahulu mendahului. Ayah kalian itu pun tentu hanya sekedar barang mainan Harya Wisaka sehingga bersedia mengorbankan anak dan kemenakannya. Kau mengigau, geram Paksi. Permainan yang sangat rumit. Entahlah, apa yang dilakukan oleh Harya Wisaka. Prajurit-prajurit Sandi yang selama ini mendapat kepercayaan dari Kangjeng Sultan pun telah menjadi alat permainannya pula. Para bangsawan dan para tumenggung. Kau mengigau, geram Paksi yang jantungnya mulai memanas. Kau kira kau dapat memperlakukan kami sekehendak hatimu? Aku tahu bahwa kau memiliki kemampuan yang baik. Tetapi kau tidak akan dapat melawan kami bertiga. Seorang di antara kalian akan segera dibantai oleh kedua orang kawanku, sedangkan yang seorang lagi akan segera aku cincang sampai lumat. Wijang dan Paksi memang menjadi tegang. Mereka sadar bahwa orang yang bernama Sampar Angin itu tentu orang yang berilmu tinggi. Sedangkan kedua orang yang lain tentu juga orang-orang yang berbahaya. Bagaimana juga Wijang dan Paksi harus memperhitungkan berbagai macam kemungkinan. Bahkan kemungkinan yang terburuk sekalipun. Betapapun kedua anak muda itu membekali dirinya, namun kemampuan mereka tetap saja terbatas. Dengan demikian, maka mungkin saja orang itu memiliki kemampuan melampaui kemampuan mereka berdua. Tetapi apapun yang akan terjadi, keduanya harus menghadapinya. Sudah tentu mereka tidak akan dengan sukarela menyerahkan leher mereka untuk dipenggal. Karena itu, maka Wijang pun kemudian berkata, Kisanak. Apapun yang terjadi, kami memang harus menghadapi. Orang itu tertawa. Katanya. Baiklah. Tetapi sebelum kami membantai kalian, kami ingin kalian mengetahui serba sedikit tentang kami bertiga. Namaku Ki Sampar Angin. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Kedua orang itu kawanku ini adalah Ki Surasemu dan Ki Prana Gombak. Keduanya adalah orang yang namanya sangat ditakuti. Bukan saja oleh orang kebanyakan, tetapi gegeduk di seluruh Pajang pun selalu memperhitungkan kehadirannya. Karena itu, kalian tidak akan dapat memperlakukannya sebagaimana kau lakukan sebagaimana orang yang menyusulmu atas perintah ayahmu dan yang telah membunuh dua orang yang mencarimu atas perintah ibumu itu. Wijang dan Paksi memang menjadi tegang. Namun mereka tidak ingin kalah sebelum berusaha mempertahankan diri. Karena itu, mereka tidak ingin menghiraukan siapapun yang mereka hadapi. Apakah mereka orang-orang sakti yang dapat bersembunyi di balik kabut, atau bahkan dapat terbang di awang-awang? Karena itu, maka Wijang pun menyahut. Kami akan mempertahankan hidup kami. Kami merasa masih terlalu muda untuk mati. Itu adalah ciri dari para pengikut Harya Wisaka. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal menyerah. Mereka baru mengakhiri perlawanan mereka setelah mati. Kesetiaan mereka sampai pada batas kematian. Itulah yang aku kagumi. Bagaimana Harya Wisaka dapat membuat orang-orangnya kehilangan pribadinya dan berserah diri seutuhnya bagi kepentingannya. Kenapa kau masih saja mengigau, Ki Sampar Angin? Kami sudah siap untuk mempertahankan diri. Ki Sampar Angin tertawa. Katanya, aku kagumi keberanian kalian. Aku memang iri kepada Harya Wisaka yang mempunyai pengikut setia sampai mati.
Wijang dan Paksi pun tidak menjawab. Apapun yang mereka katakan tidak berarti apa-apa. Orang itu akan tetap dapat menganggapnya sebagai pengikut Arya Wisaka. Namun mungkin juga karena Ki Sampar Angin dan kelompoknya terlalu cemas terhadap kekuatan Arya Wisaka, sehingga setiap kekuatan yang tidak dikenalnya selalu dihubungkannya dengan apa yang disebutnya sebagai permainan yang digerakkan oleh Arya Wisaka. Tetapi apapun latar belakang dari Ki Sampar Angin, Wijang dan Paksi harus sangat berhati-hati menghadapi ketiga orang yang berilmu tinggi itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Ki Sampar Angin pun bergeser selangkah. Kepada kedua orang kawannya ia pun berkata, "Nah, kita sudah terlalu lama berbicara. Sekarang waktunya untuk membunuh mereka." Kedua orang itu pun bergeser pula. Sementara Wijanglah yang kemudian berdiri tegak untuk menghadapi kedua orang itu. Menurut perhitungannya, kedua orang itu tentu lebih berbahaya dari Ki Sampar Angin meskipun ilmu Ki Sampar Angin tentu lebih tinggi dari Surasemu dan Prana Gombak. Tetapi jika keduanya bergabung menjadi satu, maka kekuatan dan kemampuan keduanya akan lebih besar dari Ki Sampar Angin. Paksilah yang kemudian bersiap menghadapi Ki Sampar Angin. Seorang yang nampaknya memiliki bekal ilmu yang tinggi serta pengalaman yang sangat luas. Ki Sampar Angin pun sambil tertawa mulai meloncat menyerang. Tetapi ia menghentikan langkahnya, karena Paksi menyilangkan tongkatnya. Sambil bergeser selangkah Ki Sampar Angin berkata, "Nampaknya tongkatmu adalah senjata andalanmu." Paksi tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja Ki Sampar Angin melibat Paksi dengan pertempuran yang cepat. Demikian tiba-tiba sehingga Paksi pun terdorong beberapa langkah surut. Ki Sampar Angin kemudian berdiri di atas batu sambil berkata, "Nah, kau harus menyadari bahwa bobot ilmuku tidak sekedar sejajar dengan bobot ilmu orang yang telah kau bunuh itu." "Ya," jawab Paksi. "Aku tahu." "Nah, dengan demikian kau tahu apa yang akan terjadi atas dirimu." "Apapun yang terjadi," geram Paksi. Ki Sampar Angin tidak berbicara lagi. Tetapi serangan-serangannya pun kemudian telah datang bergulung seperti angin pusaran. Namun Paksi pun telah dibekali ilmu pula. Karena itu, tongkatnya pun segera berputaran. Sekali-sekali menusuk dengan cepatnya. Ternyata Ki Sampar Angin pun mengalami kesulitan melawan anak muda yang bersenjata tongkat itu. Gerakannya menjadi sangat terbatas. Serangannya sulit untuk menjangkaunya, karena putaran tongkat anak muda itu merupakan pertahanan yang sangat rapat. Bahkan serangan-serangan tongkat Paksi pun semakin lama menjadi semakin berbahaya. Ketika tongkat Paksi terjulur lurus ke arah dada, Ki Sampar Angin dengan cepat pula bergeser selangkah ke samping. Namun tiba-tiba saja tongkat itu menggeliat. Hampir saja tongkat itu menyambar kening Ki Sampar Angin, sehingga Ki Sampar Angin itu dengan tergesa-gesa meloncat jauh surut. Meskipun tongkat itu tidak menyentuhnya, tetapi jantung Ki Sampar Angin telah tergetar. Hampir saja keningnya terkoyak tongkat anak muda itu. Karena itu, maka Ki Sampar Angin pun tidak akan membiarkan tubuhnya dikenai oleh senjata lawannya yang menjadi semakin berbahaya. Ketika tongkat Paksi kemudian menyambarnya, maka tiba-tiba saja telah terjadi benturan yang keras. Paksi terkejut. Sementara itu, Ki Sampar Angin pun tertawa. Katanya, "Kau terkejut anak muda." Paksi tidak menjawab. Tetapi ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan sepasang gelang-gelang besi yang digenggamnya di kedua belah tangannya, maka Ki Sampar Angin tentu akan menjadi lebih berbahaya. "Apakah kau belum pernah melihat jenis senjata seperti senjataku?" Paksi mengerutkan dahinya. Namun asal saja ia menjawab, "Sudah." "Oh, siapakah yang pernah mempergunakan senjata seperti senjataku ini?" Paksi pun menjawab sekenanya. "Di lereng Gunung Merapi." "Di lereng Gunung Merapi? Saat terjadi perang berubuh itu?" Seperti orang yang sedang mengigau Paksi menjawab. "Ya." "Kalau begitu, aku menjadi yakin sekarang. Kau tentu salah satu dari alat permainan Arya Wisaka." Paksi terkejut. Sambil memutar tongkatnya ia bertanya, "Kenapa kau mengambil kesimpulan seperti itu?" Ki Sampar Angin tiba-tiba saja meloncat mengambil jarak. Katanya, "Kau tentu ada di pertempuran itu. Kau tentu berada di dalam pasukan Arya Wisaka. Apakah kau juga ada di dalam pertempuran itu?" "Tidak." Baru kemudian Wira bangga memberitahukan kepadaku tentang pertempuran itu.
Tentang keganasan Harya Wisaka dan para pengikutnya yang terdiri dari para prajurit dan bahkan prajurit sandi. Tetapi juga beberapa orang pertapa yang dapat dipengaruhinya serta beberapa perguruan yang dipimpin oleh orang-orang buta mata hatinya, karena mereka tidak dapat mengerti, siapakah Harya Wisaka itu. Apakah hatimu tidak buta dan melihat dengan terang, siapakah yang berdiri di belakangmu? Ternyata kau juga tidak lebih dari barang permainan yang dimainkan oleh Wira Bangga sebagaimana pengakuanmu sendiri. Tidak, anak muda. Hubunganku dengan Wira Bangga berbeda dengan hubungan Harya Wisaka dengan alat-alat permainannya. Aku tidak peduli, geram Paksi. Aku bukan pengikut Wira Bangga. Tetapi aku telah menempatkan diri dan bekerja untuknya, karena aku ingin melihatnya berhasil. Aku adalah kakak seperguruannya. Oh, Paksi menjadi berdebar-debar. Tetapi kesan itu tidak nampak pada sikapnya maupun pada kata-katanya. Orang itu adalah saudara tua seperguruan Wira Bangga. Dengan demikian dapat diduga bahwa ilmunya agak lebih tinggi, setidak-tidaknya lebih matang dari ilmu yang dimiliki oleh Wira Bangga. Nah, kau sekarang tahu siapa aku sebenarnya. Karena itu, maka kau sama sekali tidak mempunyai harapan untuk dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Namun Paksi pun bertanya, apakah perguruanmu itu termasuk salah satu perguruan hitam? Orang itu tertawa lagi berkepanjangan. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah yang kau maksud dengan perguruan hitam? Kau tahu maksudnya, geram Paksi. Baik. Mungkin aku harus menerjemahkan hitam itu dengan sifat-sifat yang buruk. Bekerja dengan iblis dan berniat untuk menghancurkan dunia ini. Nah, kau akui keberadaanmu? Aku tidak pernah memperdulikan, apakah kami termasuk golongan yang disebut hitam atau putih. Yang penting aku mempunyai ilmu yang tinggi, yang dapat aku pergunakan untuk menggapai keinginan-keinginan yang bergetar di dalam dadaku. Jadi kau anggap sah untuk mempergunakan cara apapun untuk mencapai tujuan. Bersiaplah, tiba-tiba saja kisampar angin menggeram. Paksi tidak bertanya lagi. Ia pun segera bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dengan gelang-gelang besi yang digenggam di kedua tangannya, kisampar angin pun menyerang Paksi dengan garangnya. Kedua tangannya terayun-ayun mengerikan. Dengan gelang-gelang besinya, kisampar angin berulang-ulang membentur tongkat Paksi yang menggelepar di tangannya. Namun Paksi pun semakin lama semakin merasakan betapa besar tenaga orang yang bernama kisampar angin itu. Bahkan semakin lama serangan-serangan kisampar angin menjadi semakin deras mengalir mendera pertahanan Paksi yang mulai goyah. Paksi pun harus meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan kisampar angin yang datang bagaikan angin prahara. Bersambung ke bab 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.